hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Pater Cosmas Fernandes SPD dari Biara Soferdi SPD Kupang. Salam jumpa lagi. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa berada dalam damai dan sejahtera Tuhan. Sore ini kita akan merenungkan tema kemas diri, tanda-tanda akhir zaman. Diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19. Injil ini akan mengantar kita melakukan permenungan dalam acara kita. Semoga kita sekalian memberikan perhatian secukupnya untuk sama-sama merenungkan dan memaknai apa pesan dari Injil, terutama pesan-pesan dari Yesus, Sang Sabda itu sendiri. Sebagai awal dari permenungan kita, mari kita dengarkan kidung perdana dari Soferdi Choir. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens. Ku rindu berjumpa Yesus yang selalu berbisik halus mengajak tinggalkan yang fana. Gambaran surga abadi mengundang rindu ilahi. Oh Tuhanku, dengar pintaku. Berdiam di istana
sacimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, sesudah kita mendengarkan kidung perdana berjudul Rindu Berjumpa Yesus, mari kita satukan hati kita dan kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan sore ini dengan cuaca yang baik, juga iklim yang membuat kami lebih bergairah untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, sertailah kami dalam permenungan ini, supaya apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kami, senantiasa memberikan kepada kami semangat dan gairah hidup. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam hidupan kami sehari-hari. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk para petugas sore ini, untuk para kru TVRI yang sedang bertugas, Soferdi Choir, organis, dan hamba-Mu sendiri sebagai seorang pengkhotbah. Semoga kami semua saling bekerja sama, menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, dalam menjalankan hidup sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Dia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditantang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu,
dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa sekalian yang terkasih, sesudah kita mendengarkan bacaan Injil, mari kita dengarkan lagi lagu dari Sowerdi Choir sebagai tanggapan terhadap bacaan Injil yang baru kita dengar. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias facimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens.
in terra pars hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian, kemas diri, tanda-tanda akhir zaman. Inilah tema kita yang akan kita renungkan bersama. Sebelum kita memasuki renungan yang berdasarkan Injil, mari kita simak apa sebenarnya makna dari tema yang kita pilih. Kemas diri, tanda-tanda akhir zaman. Ketika saya merenungkan ini, ada banyak perasaan yang muncul ketika saya membayangkan apa yang akan terjadi kalau memang akhir zaman itu akan tiba. Agama-agama sedunia, mereka juga mempunyai ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhir zaman. Ada agama tertentu yang menekankan transformasi dalam hidup berkaitan dengan saat menjelang akhir zaman. Ada juga agama yang menekankan penebusan, bahwa akhir zaman merupakan saat di mana manusia banyak yang bertobat akan mengalami penebusan. Pertanyaan saya sekarang untuk kita sekalian ialah, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, bagaimana perasaan pada diri kita sendiri? Mana perasaan yang paling kuat? Atau mana perasaan yang paling menonjol untuk kita ketika kita menyebut akhir zaman? Saya pikir perasaan-perasaan yang muncul lebih banyak perasaan-perasaan yang bersifat negatif. Sebagai contoh misalnya, ketika orang mendengarkan kata akhir zaman, orang akan merasa khawatir. Karena apa? Hidupnya akan berakhir. Dia menginginkan misalnya usia panjang, tapi justru ketika akhir zaman terjadi, usianya diperpendek. Kekhawatiran itu muncul. Buntut dari kekhawatiran juga orang bisa merasa kecewa. Kecewa karena memang barangkali belum melaksanakan banyak hal yang direncanakan dalam hidupnya. Namun semuanya akan berakhir. Ada juga rasa cemas, ada juga rasa bingung, atau ungkapan yang sekarang lagi tren ialah galau. Orang merasa galau karena memikirkan bahwa saat-saat akhir kehidupannya sendiri dan juga akhir dunia segera akan berlangsung. Dan tidak heran kalau orang juga mempunyai rasa takut yang luar biasa. Karena dia harus mempertanggungjawabkan apa saja yang ingin dia lakukan dan yang mungkin belum terlaksana dengan cukup baik. Orang tua merasa takut dan cemas karena tugasnya belum terselesaikan. Orang-orang muda juga sama. Rencana besar, idealisme yang sebenarnya tercipta di dalam diri mereka belum bisa punya kesempatan, belum punya peluang untuk bisa dilaksanakan. Para pemirsa sekalian, inilah beberapa rasa negatif yang menghantui dan membuat kita merasa tidak aman dengan kehidupan kita sendiri. Perasaan negatif seperti ini sangat tergantung juga dari kondisi batin seseorang. Kalau dia melihat saat akhir hidup ini
akhirat dunia sebagai hal yang membahagiakan, hal yang menghibur. Dengan sendirinya dia akan mempunyai rasa positif. Dia bersyukur bahwa saatnya akan tiba. Dan mungkin dengan berpikir bahwa saya tidak akan terlalu banyak lagi menderita. Lalu apa yang sebenarnya kita ingin lakukan ketika kita dalam situasi ini? Saya menyimpulkan bahwa sikap yang paling tepat ialah kemas diri. Kemas diri dalam artian kita berusaha untuk membenah diri kita sendiri supaya kita sungguh-sungguh siap untuk menghadapi situasi mendatang yang tidak jelas kapan, dan kita juga tidak tahu persis apa yang bakal terjadi. Untuk itu kita harus bersikap waspada terhadap apa saja yang terjadi di sekitar kita. Waspada dan membaca tanda-tanda zaman. Belajar sungguh-sungguh untuk bisa melihat apa yang paling berguna bagi kehidupan kita. Kewaspadaan dan berkemas diri membantu kita untuk menyediakan diri dengan semestinya menghadapi saat-saat yang tidak kita inginkan. Para pemirsa sekalian yang terkasih, apa yang terjadi nanti kita sendiri tidak tahu. Yesus sendiri juga dalam Injil menyatakan bahwa tentang waktunya saya sendiri tidak tahu. Malaikat-malaikat juga tidak. Dan yang tahu pasti ialah Allah Bapa sendiri. Apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi di masa yang akan datang, memang masih rahasia untuk kita. Apalagi kita juga termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk membaca tanda-tanda kapan datangnya hal yang diramalkan oleh Yesus ini. Itulah beberapa penjelasan awal tentang tema kita, kemas diri berhubungan dengan tanda-tanda akhir zaman. Mari kita rehat sejenak dan kita dengarkan sekali lagi kidung rohani dari Soferdi Choir. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens.
sacimus tibi, Propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, tema kita sore ini, kemas diri, tanda-tanda akhir zaman. Sesudah kita menyimak isi dari tema itu sendiri, mari kita beranjak pada isi Injil yang tadi kita baca. Untuk diketahui, hari Minggu ini untuk orang Katolik adalah hari Minggu biasa yang ke-33. Minggu depan atau pekan depan adalah hari Minggu ke-34, merupakan hari Minggu yang terakhir dari siklus tahun liturgi gereja. Minggu depan kita akan merayakan pesta Kristus Raja. Untuk minggu menjelang pesta Kristus Raja atau minggu menjelang akhir tahun liturgi, gereja dalam hal ini memilih bacaan Injil tentang akhir zaman. Mungkin kita bertanya juga, kenapa justru gereja memilih bacaan Injil ini untuk akhir zaman atau akhir dari tahun liturgi? Siklus tahun liturgi gereja mengingatkan kita akan perputaran hidup kita sendiri. Karena itu wajar kalau memang bacaan ini ditayangkan untuk kita sekalian. Mari kita lihat apa saja tanda-tanda akhir zaman menurut ajaran Yesus. Dalam ayat yang kelima dari bab 21, di sana dikatakan tentang Kenisa Yerusalem. Kenisa yang dibangun begitu indah, banyak orang yang mengagumi bangunan itu. Yesus mengatakan bahwa akan datang waktunya, tidak ada satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Atau dengan kata lain, Yesus meramalkan tentang kehancuran atau kebinasan Kenisa Yerusalem. Orang kemudian murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kapan hal itu akan terjadi? Yesus tidak memberikan jawaban langsung, tapi malah Yesus mengemukakan lagi tanda-tanda lain sebelum akhir zaman itu tiba. Berdasarkan Injil Lukas pasal 21 ayat 7 dan seterusnya, di sana digambarkan seperti berikut. Yesus katakan dengan secara jelas bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak nabi palsu. Yesus ingatkan supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya jangan pernah disesatkan. Waspada terhadap nabi-nabi palsu, karena banyak orang yang datang dan mengatakan saya ini adalah Mesias, saya ini adalah Kristus. Tapi cerita-cerita ini adalah cerita yang tidak benar. Karena itu kita senantiasa harus waspada sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena yang kita imani hanya satu, ialah Allah, Tuhan kita sendiri, yang dimunculkan atau diwahyukan dalam diri Yesus Kristus. Dari pesan yang pertama dari Yesus ialah jangan pernah kita disesatkan oleh para nabi palsu ini. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa akan terjadi peperangan dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Kalau mengalami hal ini, Yesus sendiri berpesan kepada kita, hal itu memang harus terjadi.
Mungkin ada yang sudah berpikir ketika terjadi peperangan antara Ukraina dan Rusia. Mungkin ada yang mulai berpikir ini mungkin tanda-tanda akhir zaman, dan akhir zaman itu segera akan tiba. Tapi Yesus sendiri mengatakan hal itu harus terjadi lebih terdahulu. Hal itu terus terjadi sebelum terjadinya akhirat dunia. Kemudian pesan yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa bangsa akan berperang melawan bangsa lain. Kerajaan akan berperang melawan kerajaan lain. Yesus di sini meramalkan akan terjadi kekacauan di atas bumi. Orang saling bermusuhan satu sama lain atas dasar kebencian atau juga atas rasa tidak senang terhadap satu sama lain. Melihat orang lain lebih baik, melihat orang lain lebih berhasil, melihat orang lain lebih besar suksesnya daripada kita sendiri, maka terjadi kejengkelan-kejengkelan dan iri hati yang akan muncul. Hal-hal seperti ini adalah tanda-tanda yang diramalkan oleh Yesus akan terjadi. Yesus juga mengatakan akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan di mana-mana, akan terjadi penyakit sampar di mana-mana yang melanda manusia dan yang merugikan manusia sendiri. Apakah memang kita masih percaya ketika kita mengalami bencana alam dalam kehidupan kita, bahwa akhirat dunia itu sudah akan tiba? Ingat selalu pesan Yesus, semuanya itu akan terjadi, tapi akhirat dunia bukan terjadi segera. Kemudian hal yang membuat kita merasa heran dan aneh juga ialah bahwa kita juga akan mengalami nasib yang tidak baik. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang menamakan diri orang beriman, kita akan ditangkap, kita akan dianiaya, dan kita akan dipenjara karena kita membawa nama Yesus. Yesus yang kita yakin sebagai sandaran kehidupan kita, justru kita mengalami hal-hal yang tidak enak, yang tidak bagus. Apa yang dikatakan oleh Yesus merupakan gambaran tentang apa yang dia akan alami sendiri. Seorang murid akan mengalami nasib seperti gurunya. Yesus juga mengatakan dengan terus terang, pada saat itu adalah saat kamu bersaksi. Pada saat itu kamu harus memberikan kesaksian tentang aku. Kalau memang kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sandaran kehidupan kita, maka pada saat itu kita harus berani. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi-situasi yang merugikan diri kita sendiri. Tuhan adalah sandaran kehidupan kita. Malah Yesus juga mengatakan dengan jelas, jika kamu sedang disiksa, kamu dianiaya, jangan pernah memikirkan kata-kata pembelaan. Karena saya sendiri yang akan memberikan kata-kata pembelaan itu di dalam dirimu sendiri. Dalam hatimu akan muncul kata-kata pembelaan. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh pembela kita. Tuhan sungguh-sungguh jaminan bagi kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa sekalian yang terkasih, di samping itu Yesus juga masih mengatakan bahwa kita akan dibenci oleh orang banyak karena kita memakai nama Yesus. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita di zaman ini, meskipun kita melakukan hal yang baik, meskipun kita berusaha untuk mendatangkan kebaikan untuk orang banyak, tetapi kejengkelan dari orang selalu ada. Kita berikan contoh yang sederhana. Misalnya ada keluarga yang membantu orang lain karena memang melihat kebutuhan keluarga itu perlu dipenuhi.
Ada keluarga lain yang mengatakan dia hanya lakukan itu hanya untuk cari muka atau cari nama, macam-macam cap yang dipasang untuk orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Dan itu memang sudah diramalkan oleh Yesus sendiri. Kita akan dibenci karena kita melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Lalu Yesus juga pada bagian terakhir dari bacaan Injil ini, Yesus katakan, jikalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Apa artinya ucapan Yesus ini? Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Hemat saya, bertahan dalam artian kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap punya komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ajaran Tuhan, yang sudah kita hayati sejak awal kita diajarkan tentang ajaran-ajaran Yesus. Kita memperoleh hidup itu berarti kita mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Kita menjadi kuat, kita menjadi orang yang punya kesabaran yang tinggi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Kita juga menjadi orang yang tekun untuk melakukan apa yang sudah kita tahu dari ajaran-ajaran Tuhan sendiri. Kita juga menjadi orang yang cukup tabah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Para pemirsa sekalian yang terkasih, inilah beberapa contoh yang dikemukakan oleh Yesus dalam kaitan dengan peringatan-peringatan atau wejangan-wejangan dan ajaran-ajaran yang berhubungan dengan tanda-tanda akhir zaman ini. Dan Yesus sudah mengatakan kepada kita untuk kita senantiasa waspada dan selalu siap untuk melakukan apa saja yang dikehendaki dan yang pernah diajarkan kepada kita. Para pemirsa sekalian yang terkasih, mari kita rehat sejenak dan kita dengarkan sekali lagi kidung rohani dari Soverdi Choir. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias facimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Amen. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. 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 1 Korintus 13 ayat 1
para pemirsa sekalian di mana saja berada, di penghujung acara permenungan kita dalam mimbar agama Katolik ini, saya coba menyimpulkan beberapa hal sebagai pesan-pesan terakhir bagi kita sekalian. Kita kagum, mungkin juga heran, dan mungkin masih punya rasa takut ketika mendengarkan ajaran Yesus tentang apa yang terjadi menjelang akhir zaman. Kita harus tetap yakin bahwa akhir zaman itu tidak terjadi tanpa sepengetahuan dari Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan bahwa waktunya kita tidak tahu, tapi hanya Allah Bapa sendiri yang tahu. Karena itu yang paling penting untuk kita yang masih hidup di dunia ini, ketika kita mendengarkan ramalan Yesus tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi di sekitar kita, pertama-tama kita harus berkemas diri. Sama dengan orang yang mau bepergian, dia berkemas. Dia mengisi tasnya dengan apa saja yang dia butuhkan dalam perjalanan nanti. Sama juga dengan kehidupan kita sendiri. Kita perlu berkemas diri. Kita melakukan persiapan-persiapan yang perlu untuk menghadapi apa yang bakal terjadi yang kita sendiri juga tidak tahu. Kemas diri identik juga dengan berbenah diri. Sama juga dengan kelola diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mengatur kehidupan kita sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ajaran-ajaran Tuhan yang kita sudah yakini sebagai pedoman dalam hidup kita, kita harus jaga dan kita berusaha untuk jaga secara terus-menerus supaya kita sanggup untuk melaksanakan kehidupan kita dan menjalani kehidupan ini secara lebih berbahagia, lebih menyenangkan, dan juga lebih menguntungkan kita sendiri. Para pemirsa sekalian yang terkasih, kita sedang juga dalam masa persiapan kita untuk menghadapi pesta Natal, pesta kedatangan Tuhan. Tapi bacaan-bacaan kitab suci mengingatkan kita juga bahwa kedatangan Tuhan dalam Natal bukanlah sebenarnya hal yang paling pertama. Kita juga memikirkan tentang hal-hal yang terjadi kemudian, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua atau juga eskatologis. Tuhan datang dalam segala kemuliaannya. Karena itu saya mengajak kita sekalian, terutama para keluarga, untuk senantiasa menyiapkan diri, berbenah diri, bersih diri, membantu anak-anak untuk bisa mempersiapkan diri semestinya untuk menjalankan apa yang merupakan ajaran-ajaran Tuhan ini. Kita tidak mampu untuk menjalankan sendiri, karena itu kita selalu mohon pendampingan dari Tuhan. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjalankan tugas kita sebagaimana dipercayakan sebagai orang-orang yang beriman. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan tema kemas diri, tanda-tanda akhir zaman. Semoga apa yang kami renungkan bersama menjiwai kami, memberikan inspirasi kepada kami, serta memberikan kami kekuatan tambahan serta iman untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami sesuai dengan status hidup kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kami, karena kami yakin Engkau senantiasa memberikan kami pencerahan lewat Roh-Mu yang kudus itu. Pada akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga yang berjuang dengan susah payah. Semoga mereka tetap yakin akan pendamping-Mu dan pembelaan-Mu terhadap kehidupan mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para kru TVRI di mana saja mereka berada. Semoga mereka juga yakin akan tugas yang mereka jalankan sebagai pewarta kasih-Mu sendiri kepada orang banyak. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian, supaya kami mampu untuk menjalankan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, terutama keluarga-keluarga dan para kru TVRI di mana saja mereka berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa sekalian, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik pada sore ini. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan inspirasi untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita dengarkan kidung rohani yang terakhir dari Sowerdi Choir. Sungguh damai dan tenang.